agama Islam, jatuhkan agama Islam, agar agama Islam ini tetap ada hatta yabqa hadzal. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, walan yushada ahad aduh, enak banget. Walan yushada ahadun hadzal din illa ghalabahu, dan tidak akan ada seorang pun yang apa menjunjung atau mengangkat agama ini kecuali ghalabahu, kecuali akan menang, ya, menang, pasti menang, walaupun pasti menang, ya, menang dalam artian menjadi syahid, seperti itu. Faman ta'ana hadha ad-din aw lamizahu yughlabu wa yudhall, barang siapa yang melakukan ta'an itu istilahnya melecehkan atau menjatuhkan, ya, menusuk dari belakang, seperti itu, menjatuhkan agama ini, yughlab wa yudhall, maka akan kalah dan dikecilkan atau dikucilkan, seperti itu, yughlab wa yudhall. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin, sesungguhnya orang yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sesungguhnya mereka orang-orang yang termasuk orang-orang yang dikalahkan, orang-orang yang dikecilkan, dikecilkan atau dikucilkan, seperti itu. فالدين متين وشامخ وقوي من تعرض له هاك ومن هاكه خروجه من دين الإسلام ثم الخلد في النار جهنم فمن نواقض الإسلام الطعن واللمز في هذا الدين. Agama Islam ini adalah agama yang kuat, yang tinggi, ya, yang gagah, yang kokoh. Siapa yang mencoba untuk menjatuhkannya, maka akan binasa. Dan salah satu kebiasaannya adalah khurujuhu min dinil Islam, keluarnya dari agama Islam jikalau dia seorang muslim yang kemudian khallada finnar, menjadi penghuni api neraka, khalidin, kekal di dalamnya. Maka salah satu pembatal keislaman adalah at-ta'nu wal lamzu fi hadzal din, melecehkan atau mengolok-olok, ya, atau mencaci maki agama ini. Fa nawaqidul Islam tanqasimu ila thalathati aqsam. Sesungguhnya pembatal keislaman itu terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, i'tiqadiyatun, secara keyakinan, wa qauliyatun, kedua perkataan, wa fi'liyatun, dengan perbuatan. Wa hadza minal qauliyah, dan pembatal keislaman ini termasuk pada perkataan. Hatta walau kana ya'taqidu fi qalbihi anna al-islam sahihun wa azizun wa 'azimun, lakin yaskharu bihi liyudhhika al-akharin wa nahwu dzalik. Ya. Pembatal keislaman ini termasuk pembatal keislaman melalui perkataan.
Ya, walaupun ada seseorang yang melakukan tersebut dengan apa? Keyakinan di dalam hatinya bahwa agama Islam adalah agama yang lurus, yang betul, yang diridhoi. Lakin akan tetapi dia mengejek, mengolok-olok, ya, mencaci maki agama Islam, liyudhikal akharin, untuk membuat orang lain tertawa, menjadi bahan tertawaan orang lain dan semisalnya. Maka ini termasuk perbuatan kufur. Ya, maka fadzakara syekhuna, maka al-musannif mengatakan di sini manistahza'a, barang siapa yang mencaci maki sukhriyan kana maqsuduhu sawa'un kan jahan au mansiban au malan bisabbid din. Mencaci maki di sini apapun tujuannya, apapun maksudnya, ya. Yang dimaksud adalah entah itu yang dimaksud adalah kedudukan, ya, pangkat, jabatan, harta, ya, dengan cara melecehkan agama, atau menghina agama. Untuk apa? Untuk ini semua, untuk mendapatkan pendekatan, untuk mendapatkan pangkat, ya, popularitas dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk sesuatu duniawi, ya. Kemudian olokan ini, ejekan ini, termasuk ke dalamnya adalah memperolok atau mengejek hukum-hukum agama, syariat agama, atau sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang mukmin. Seperti apa? Pahala. Atau Allah yang janjikan untuk orang-orang kafir sebagai balasan mereka apa? Hukuman. Ya, hukuman. Seperti surga dan neraka. Ya. Dijadikan bahan ejekan. Jadi bukan hanya hukum ataupun syariat saja, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari azab ataupun pahala, itu termasuk kepada perbuatan kufur, wal'iyadzubillah. Walaupun orang tersebut bermaksud untuk bercanda, ya. Ditekankan lagi, walaupun seorang tersebut bermaksud hanya bercanda, ya. Bercanda. Maka jika ada seseorang, ya, mencoba untuk memberikan hiburan misalkan, ya, kemudian dia membahas yang berkaitan dengan agama, entah itu syariatnya, hukumnya, atau pahala dan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka ini termasuk perbuatan kufur walaupun dia bercanda, ya. Dan di dalam hatinya ia berkeyakinan bahwa agama Islam itu agama yang benar, ya. Maka ini termasuk perbuatan kufur. Maka musannif rahimahullah mengatakan di sini, manistahza bi syai'in min din, barang siapa yang mencaci maki, ya, Allah, ihtirazan min as-sukhriyah bil adyanil batilah, menjauhi ejekan
atau olok-olokan kepada agama-agama yang batil, agama-agama selain Islam tentunya. Faman istahza'a bitilka lam yakfur. Maka barang siapa yang mengolok-olok tilka, maksudnya dengan lam yakfur, maka tidak termasuk perbuatan kufur. Famathalan man istahza'a bi salatin nasara al-muharrifah la yakfur. Barang siapa yang mencaci maki dengan salatnya orang-orang Nasrani, ya, maka tidak termasuk kufur. dan juga salat orang-orang Yahudi, ya. Dia mengejek salatnya orang Yahudi seperti itu, atau mengejek bacaan mereka tentang Taurat atau Injil, la yakfur. Tidak kufur, tidak melakukan perbuatan kufur. Kenapa? Karena hakikatnya agama-agama tersebut adalah wabadilah atau mubaddalah. Ya, agama-agama tersebut hakikatnya sudah melenceng, sudah diganti. Ya. Begitupun jikalau ada orang yang mengejek agama Budi atau Buddha atau Yusi. Intinya selain agama Islam. Ya. Tetapi kalaupun seseorang yang mengejek itu adalah orang Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin. Ya. Maka jangan sekali-kali kita mengejek atau mencaci maki agama orang lain. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nah, jadi gantian kalau kita dari orang muslim misalkan ada yang mengejek, mencaci maki agama-agama selain Islam, maka dikhawatirkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala larang, walaupun tidak kafir, tidak kufur, ya, tidak kufur perbuatan ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala larang. Kenapa? Larang karena dikhawatirkan mereka kembali mencaci agama Islam, mengatakan Allah seperti ini, Allah seperti itu, ya, aduan bi ghairi ilm, dengan niat permusuhan dan tanpa ilmu tentunya. Qala aw thawabihi aw iqabihi wa in kana thawabu wal iqabu yadkhulu fi as-sukhriyah fi ad-din lakin afradaha min bab at-tafsil. Untuk pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan serta hukumannya termasuk kepada yang yang tadi disebutkan pada bahan yang menjadi bahan ejekan atau bahan hinaan, ya, dari agama Allah. Akan tetapi di sini dikhususkan maksudnya adalah kullu ma yaqdahu fi syari'atir rasul fahuwa qadaha fi dinir rasul sawa'un ats-tsawab aw al-iqab aw fi izhari sya'air aw fi muslimihim wa dzalika fahuwa 'aidun lil amril awwal. Ya. Jadi kalau saja ada melecehkan, menghina tentang pahala-pahala yang Allah janjikan seperti surga seperti itu, atau hurun ain, atau al-anhar, ya, sungai-sungai yang Allah janjikan di surga, di telaga Al-Kautsar, seperti itu.
sama saja dia mencaci maki terhadap agama, ya, agama sama saja. Walaupun hanya dengan mengatakan pahala-pahala yang dijanjikan, ya sama saja. Jadi apa melecehkan terhadap syariat syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau agama agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka termasuk menghina atau melecehkan terhadap agama sama saja. Ya. Nah, siapa yang melecehkan syariat maka sesungguhnya dia telah menghina agama. Nah, maka di sini dikatakan mithlu law syakhsun hafiz farjahu wa qala utlub ma 'inda Allah fil jannah min al-hurun 'ain wa nahwu dhalika falau istahza'a syakhsun bihadha thawab fa hadha wal 'iyadzu bil sukhriyah bid din yakfur. Ya, maka jikalau ada seseorang yang mengatakan saya menjaga kehormatan diri saya, ya, kemudian dia mengatakan aku memohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di surga nanti hurun ain, bidadari surga. Nah, kalau misalkan seseorang tersebut dengan permintaannya ya atas perbuatan yang ia lakukan dari menjaga kehormatan dirinya itu melecehkan, ya, kalau saja dengan cara seperti itu niatnya melecehkan atau menghina, ya, maka dengan perbuatan tersebut saja telah melakukan perbuatan kufur. Ya. Maka dari itu jikalau ada orang yang mengatakan ana atasaddaq ibtigha'a wajhillah wa min thawabi dzalika hafidha mali wa namaihi. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa min thawabi dzalika, dan dari pahala tersebut, pahala sedekah tersebut, hafidha mali wa namaihi. Allah menjaga hartaku dan apa yang bertumbuh dari hartaku. Maksudnya apa yang nanti akan dihasilkan dari harta saya, gitu, ya. Maka jika ada orang yang menghina, ya, dengan mengatakan man qala laka anna Allah yahfazu malaka, barang siapa yang mengatakan siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartamu, naqulu lahul hadits bihifdzil mal, maka kita katakan kepada mereka bahwa ada satu ayat, ya, yang mengatakan tentang pahala sedekah, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha faz-zakatu mutahhiratun lil mal wa nama'in lil mal. Maka zakat di sini bisa menyucikan harta, wa nama'in lil mal, dan bisa menumbuhkan harta atau memperbanyak, ya. Was-sadaqah qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa qala, dan firman Allah, man dzal ladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu.
Ya. Jadi jikalau ada orang yang bertanya seperti itu tentang apa setelah kita bersedekah kemudian kita mengatakan bahwa Allah akan menjaga harta kita dan apa yang ada dari harta kita. Ada orang yang mengatakan man qala laka annallaha yahfazu malaka, siapa yang bilang padamu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartamu, maka kita katakan dengan ayat ini. Ya, dengan ayat ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Atau tentang sedekah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Nah, kemudian di sini dijelaskan, diberikan contoh tentang law an qala aqul uqatila fi sabilillah li adkhulal jannah. Barang siapa yang mengatakan bahwa saya ingin berjihad di jalan Allah agar masuk surga, atau saya ingin menjaga diri saya, menjaga dan saya agar masuk surga, ya. Apakah atau sama dengan orang yang mengatakan saya ingin tumbuh, saya ingin berkembang, saya ingin hidup dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, ya, karena masih muda, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan di tahta arsyihi, ya, di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang memang itu Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya. Sawa'un kana thawab fid dunya aw fil akhirah. Entah itu pahala yang ada di dunia ataupun pahala yang ada di akhirat. Faman sakhara bi syai'in min dzalika kafara. Barang siapa ada yang menghina atau melecehkan terhadap pahala-pahala tersebut, maka dia sesungguhnya telah kufur, seperti itu, ya. Karena ada saja orang yang dengan semena-mena, dengan tidak tahu menahu, ya, secara spontan mengatakan dengan niat menghina, dengan niat melecehkan, ya, seperti halnya orang yang menghafal Al-Quran. Ya, untuk apa menghafal Al-Quran? Ya, sekarang banyak murotal di YouTube, MP3, ya, dan lain sebagainya. Untuk apa? Sekarang sudah modern, ya. Tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun, mending kerja, seperti itu kan. Terus dikatakan kalau memang ingin surga, ya saya tinggal kaya, kemudian saya banyak bersedekah, perlu saya menghafal Al-Quran. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita jauhi, ya. Jangan sampai pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang mukmin kita sepelekan, kita lecehkan, kita hina, kita caci maki, ya. Tidak boleh sedikit pun. Ya. Pun sama demikian, sama seperti halnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kadzalika sakhara bil iqab sawa'un kana iqaban dunyawiyan aw ukhrawiyan. Entah itu hukumannya di dunia atau di akhirat.
مثل لو أن شخصا يسخر من عقاب السارق القطع نقول رده والعياذ بالله، كذلك يسخر من عقاب شارب الخمر الجلد نقول هذه من نواقض الإسلام. Ya, maka jika ada orang yang menghina tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap misalkan terhadap pencurian ya dengan pemotongan tangan ya. Misalkan kenapa harus dipotong tangannya? Misalkan tangan ini untuk digunakan untuk berusaha untuk mencari nafkah, untuk bermuamalah dan lain sebagainya. Kenapa harus dipotong tangan? Kenapa dia sambil menghina, sambil merendahkan, ya sambil merendahkan sambil merendahkan maka hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya dengan mengatakan kenapa tidak diganti saja uang dengan uang, misalkan dengan merendahkan hukum Allah ya, maka ini termasuk perbuatan kufur ya. Sama seperti halnya peminum khamar dan dengan apa? Dicambuk. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang jika ada orang yang menghina, melecehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menghina pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan ataupun hukumannya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kita harus betul-betul jauhi, kita harus waspadai karena ini termasuk pada pembatal keislaman, pada perbuatan yang kufur ya, apalagi melecehkan syariat Allah seperti Al-Qur'anul Karim ya, atau Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih na'udzubillah min zalik. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari pembatal keislaman yang ke-6 ini adalah jangan sampai sedikit pun. Pengambilan dari pembatal keislaman yang ke-6 adalah kamu sendiri kedeteksi dari gue. Jadi yang hikmah yang kita bisa ambil pada pembatal keislaman yang ke-6 ini adalah jangan sampai ada dalam diri kita atau dalam hati kita merendahkan sedikit pun tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam syariatnya, apalagi kita para muslim ya. Jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita meyakini bahwa hukum-hukum selain hukum Allah itu lebih baik ya, lebih baik walaupun kita tinggal di negara yang tidak sepenuhnya berpegang pada hukum-hukum Islam ya. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa hukum Allah atau hukum di negara ini atau hukum selain agama Allah itu lebih baik, jangan sampai ya. Karena yang telah dikatakan sebelumnya bahwa hukum-hukum yang ditetapkan pun memiliki kemaslahatan untuk orang lain, untuk orang banyak, maksudnya untuk orang banyak ya. Jadi intinya jangan sampai dalam hati kita meyakini bahwa hukum selain hukum agama Allah itu lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari di malam ini.
di pembatal keislaman yang ke-6 ya, insyaallah yang ke-6. لقد وصلنا في نهاية الوقت. هذا ما نستطيع أن نقول في هذه الجلسة. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في جميع أوقاتنا، وأن يبارك لنا في جميع أعمالنا، إنه ولي وقادر على ذلك. فنختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.